10 صيام بداية لحق شهر رأس الذي هو من محظورات الإحرام في الحج والعمرة. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد قال سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن ليلى حدثني كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتحفظ قبلا فقال: أيديك حوامك؟ قلت: نعم. فقال: احنق رأسك فأنزل الله قال: فبين 3 هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام وتصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. متفق عليه. Akhirah. Tidak ada kebocoran seseorang sudah diadab di api neraka. Seseorang sudah masuk surga. Padahal hari kiamat belum ada. Paham sekarang? Seperti tadi, air asin masuk kepada air tawar. Maka penjeda alam barzakh ini yang membedakan. Semua orang yang sudah mati, tidak ada yang sudah melewati as-sirat dan duduk menikahi 70 bidadari. Tidak ada. Semuanya di alamil barzakh. Ini makna alamul barzakh dari segi lugatan wastilahan. Maka sebab itu muallif menjadikan keutamaan dibagi menjadi 3. Keutamaan di dunia yang sekarang kita sedang ada padanya disebutkan 13 keutamaan, dan keutamaan di hari al-barzakh, di alam barzakh yang bukan alam akhirah. Di alam akhirah seperti nanti setelah selesai dari kiamat, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, kemudian dimasukkan kepada surga dan neraka, itu dinamakan hari akhirah. Berbeda fadilahnya dengan fadilah al-barzakh. Maka kalau begitu, al-barzakh ini permasalahannya di hari kubur. Pembahasan tentang di alamil kubur, bukan di arasatil kiamah. Bukan di kejadian-kejadian di hari kiamah, di mahsyar, ditimbang, diberikan dawawin, dibagikan raport, kemudian disuruh melewati as-sirat. Bukan, belum sampai kepada itu. Hanya alamil barzakh, maknanya alamil kubur. Di saat semua muslim menunggu yang meninggal hari ini, and the next, tomorrow, and after week, maka bahkan sampai bertahun-tahun ke depan sebelum hari kiamat, maka mereka semuanya akan menunggu di barzakh. Setelah kita mengetahui apa itu barzakh, maka kita masuk kepada ucapan penulis Rabi'atu asyrata, takdiruhu fadilatu Rabi'atu asyrata, keutamaan yang ke-14. Ada 14 sekarang keutamaan. Yakunu siyamu hajizan lil adabi anis sahibihi fi qabrihi. Dari keutamaan puasa amalan ini, maka amalan puasa barakallahu fikum, dia akan menolong orang-orang yang melaksanakannya dulu. Orang-orang yang melaksanakan puasa akan ditolong amalan puasa tersebut di kuburnya. Dari siapa ditolong? Dari adabul qabr. Maka adabul qabr hak, pasti ada. Dan adabul qabr akan mengadab seluruh yang masuk ke kuburannya. Dan keutamaannya di sini aina wajhu dalalah, puasa dari amalan yang akan menjaga orang-orang yang melaksanakannya dulu di dunia, akan dijaga dari adabul qabr. Ini pendalilan di alamil barzakh. Kemudian muallif beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya Ibnu Hibban.
akhbarana Al-Hasan bin Sufyan qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ghiyath qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Muhammad bin Amr yuhadditsu an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma' khafqa ni'alihim hina yuwallunahu aw yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanat as-salah 'inda ra'sihi wa kana as-siyam an yaminihi wa kanat az-zakah an shimalihi wa kana fi'lul khairat minas sadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ila nasi inda rijlaihi fayu'ta min qibali ra'sihi fataqulu as-salah ma qibali madkhalun thumma yu'ta an yaminihi fayaqulu as-siyam ma qibali madkhalun thumma yu'ta an yasarihi fataqulu zakah ma qibali madkhalun thumma yu'ta min qibali rijlaihi fayaqulu fi'lul khairat minas sadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas ma qibali madkhalun fayaqulu lahu ijlis nuktah bimakna hadal hadis qata'ahul muallif min hadis at-tawil hakadal makna faqala al muallif hasan idan huwa hakamahu bi al hasan fil matn fa idan hada syarah fi kitab ismuhu kashful litham syarah al akhbar as sahihah fi fadailis siyam idan fi kashfil litham al muallif yubayyin an tahrij al ahadits wa an ba'dal ma'ani wa kadalika yubayyin wajhu dalalah minal hadis fa min fadailis siyam barakallahu fikum dari keutamaan puasa terutama bagi mereka orang-orang yang mendapatkannya di alamil barzakh kelak di alamil barzakh innahu yudafi' an sahibihi adabal qabr maka dia puasa ini akan melindungi orang yang berpuasa dulu melaksanakan puasa ini akan melindunginya dari adabul qabr. Itu siapa yang matikan lampu? Kenapa? Pada tidur nanti. Pada tidur. Tampang-tampang tukang tidur dah siap senang nih. Dimatikan lampu. Dan kita tidak bisa lihat. Makanya yang lihat ngantuk, tunjukin. Tamam. Yang tukang nunjuk si Abdurrahman. Ada yang ngantuk Abdurrahman? Ntar dianya yang ngantuk. Dan mu'allif beristidlal dengan hadis Abi Hurairah yang tadi kita baca. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi di kitabnya Al-I'tiqad. Maka semuanya sanadnya bertumpu kepada Muhammad bin Amr yuhaditsu an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marfu'an. Maka hadis ini datang dari Muhammad ibnu Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Hada madarul hadis. Idan mahalu hadal hadis nangdur. Muhammad ibnu Amr huwa ibnu Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi. Muhammad ibnu Amr huna fil matan huwa Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi wa huwa saduqun
hasanul hadis. Qala Imam An-Nasa'i laisa bihi ba's. Qala Abu Hatim salihul hadis yuktabu hadithuhu wa huwa syekh. Bimakna syekh ay laisa bi imam. Ada makna syekh. Wa qala Ali ibn al-Madini kana thiqah wa kana Yahya ibn Sa'id yudha'ifuhu ba'du du'f. Bahwa dia dulunya thiqah kemudian didhaifkan oleh para ulama. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad al-Waqidi di Tabaqat al-Kubra yustada'af, dia didhaifkan. Dan berkata Yahya ibn Ma'in thiqatun laisa bihujjah. Jadi dia thiqah tetapi tidak menjadi hujjah. Mazalan nas yattaquna hadithahu. Dan kaum muslimin masih takut kepada hadisnya. Maka dia tengah-tengah. Maka berkata Ya'qub ibn Syaibah wastun, dia tengah-tengah, maknanya saduq. Wa ila dha'fi ma huwa. Adapun kepada dhaif tidak sampai kepada dhaif. Maka dari ucapan para ulama di antara yang mensahihkan atau mensikohkan dan yang mendhaifkan, maka yang rajih bagi dia dari ucapan para ulama yang khilaf adalah rawi ini saduq hasanul hadis. Maka Muhammad ibni Amr yang ada di sanad ini, dia adalah Ibnu Alqamah Ibnu Waqqas, rawi yang saduq hasanul hadis. Lalu sanad yang kedua Abu Salamah. Adapun Abu Salamah ma'ruf. Dia murid dari Abi Hurairah dan dia di atas derajat thiqah. Abu Salamah Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, dan mana dia adalah Al-Qurashi Al-Madani seperti Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah Al-Madani Al-Laythi min Madinah, qabilah Al-Laythi min Madinah. Idan hada sanad musalsal bi al-Madaniyin. Abu Salamah Al-Madani wa kadalika Abu Hurairah minal Yaman wa huwa sakin al-Madinah. Bal fil akhir huwa muhafid Madinah, amir fi Madinah fi ayyam Muawiyah radhiyallahu anhu. Fa Abu Salamah huwa Abdullah ibn Abdurrahman imam arfa min thiqah. Dikatakan oleh Abu Zur'ah thiqatun imam. Wa kadzalika Ibnu Syihab Imam Az-Zuhri mengatakan arba'atun wajadtuhum buhuron. Maka 4 orang di zaman para tabi'i kabir, karena Abu Salamah termasuk tabi'i kabir, maka mereka itu bagaikan buhur, bagaikan parfum yang harum di zamannya, dari zaman tabi'in. Siapa 4 ini? Urwah ibnu Zubair yang banyak meriwayatkan dari Aisyah, wa Ibnul Musayyib, Sa'id ibnul Musayyib, Sayyidu Tabi'in, dan Abu Salamah yang banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ubaidillah. Ini kata Imam Az-Zuhri. Dan berkata Ali ibn al-Madini thiqatun imam. Wa qala al-Waqidi ay Muhammad ibn Sa'ad thiqatun faqih. Wa Yahya ibn Ma'in